Pada sesi ini saya akan menjelaskan reaktor seri antara PFR disusun secara seri dilanjutkan dengan reaktor CSTR. Nah, ini ada sebuah gambar di mana reaktor pertama adalah PFR, kemudian hasil dari reaksinya ini akan masuk lagi ke reaktor yang kedua adalah reaktor CSTR. Nah, pada reaktor PFR ini kita asumsi kondisi di mana keadaan steady state dan juga no axial dispersion, ya di mana ada konsentrasi CA0 ya masuk dan dengan laju alir volumetrik masuk ke dalam reaktor PFR dengan volume V1, kemudian keluar konsentrasi CA1 masuk ke dalam reaktor yang kedua adalah reaktor CSTR dengan volume V2. Nah, kemudian ini kita asumsi bahwa kondisi di mana reaktor CSTR ini adalah steady state ya dan juga well mixed atau pencampuran secara merata. Nah, kita tahu bahwa contoh di sini adalah reaksi order pertama A menjadi B di mana RA itu sama dengan min K kali CA. Kemudian langkah pertama kita harus menghitung dulu neraca massa yang terjadi di PFR. Nah, kita tahu bahwa input min output tambah konsumsi karena reaksi sama dengan akumulasi. Nah, di mana input itu adalah FA dengan batasan V yang di sini ya. Kemudian dikurangi FA batasannya V tambah delta V yang di sini. Ditambah dengan RA, laju reaksi dikali dengan perubahan volume atau delta V sama dengan 0. Di sini akumulasi sama dengan 0 karena kondisi pada keadaan steady state. Kemudian kita tahu bahwa FA itu adalah Q kali CA. FA itu adalah perkalian antara laju alir volumetrik dikali dengan konsentrasi. Maka kalau kita substitusi ke sini bahwa FA ini adalah Q kali CA dengan batasan V dikurangi Q kali CA dengan batasan V tambah delta V tambah dengan RA kali delta V sama dengan 0. Maka RA, kalau kita cari RA, maka RA itu sama dengan Q kali CA dengan batasan V dikurangi Q kali CA dengan batasan V tambah delta V dibagi dengan delta V. Nah, ini kalau kita limitkan delta V mendekati 0, maka RA itu sama dengan Q kali, nah ini adalah menjadi dCA per dV. Nah, kita tahu bahwa RA itu adalah min K kali CA. Nah, ini kalau kita substitusikan ke nilai RA ini akan kita peroleh bahwa min K1 kali CA. Nah, ini K1 karena ini adalah konstanta laju reaksi yang terjadi di reaktor PFR atau reaktor pertama kali CA sama dengan Q kali dCA per dV. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengintegrasikan bahwa dV ini pindah ke ruas kiri akan menjadi min K1 kali integral dV dengan batasan 0 sampai V1 sama dengan Q kali integral ya dari dCA per CA dengan batasannya CA0 sampai CA1, sehingga kalau kita integrasikan integral dV adalah V dengan batasan 0 sampai V1 sama dengan Q kali, nah dCA per CA ini adalah ln dari CA. Nah, dengan batasannya CA0 sampai CA1. Kalau batasan ini kita masukkan, maka akan menjadi min K1 kali, nah V ini adalah V1 kurang 0 sama dengan Q kali, nah ini akan menjadi batas ln CA1 kurang ln CA0. Nah, kalau kita rapikan, maka V1 kurang 0 adalah V1, jadi min K1 kali V1 sama dengan Q kali ln CA1 dikurangi ln CA0 akan menjadi ln CA1 per CA0. Nah, karena ditarik adalah CA1, maka kita akan mendapat bahwa min K1 kali V1 dibagi Q, ya Q-nya kita pindahkan ke ruas kiri dulu, maka akan jadi di ruas kanan adalah ln CA1 per CA0. Nah, untuk menghilangkan ln ini kita akan eksponensialkan, akan menjadi di ruas kiri akan menjadi eksponen pangkat min K1 kali V1 per Q sama dengan CA1 per CA0. Maka kalau cari CA1, maka CA1 sama dengan CA0 kali eksponen pangkat min K1 kali V1 per Q. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1. Nah, kemudian kita hitung neraca massa di CSTR atau neraca massa yang ada di reaktor yang kedua. Kemudian kita tahu bahwa input min output tambah konsumsi karena reaksi sama dengan akumulasi. Nah, kita tahu bahwa input adalah FA1, yang ini adalah yang keluar dari reaktor pertama, ya. Kemudian min output ini adalah
FA2 ini adalah yang keluar dari reaktor yang kedua atau CSTR, tambah konsumsi karena reaksi ini adalah Ra kali V2. V2 adalah volume reaktor yang kedua atau volume reaktor CSTR sama dengan DNA per dt. Nah, kemudian kondisi steady state kita tahu bahwa DNA per dt sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi, dan kita tahu bahwa F juga adalah Q kali C atau perkalian antara laju volumetrik dikali dengan konsentrasi, dan Ra kita tahu adalah min K kali Ca, maka persamaan tadi di atas akan menjadi Q kali Ca1. Nah, ini adalah yang masuk pada reaktor, input yang masuk pada reaktor CSTR atau reaktor kedua, kurang Q kali Ca2 adalah ini yang keluar pada reaktor kedua, min K2 kali Ca2 kali dengan V2 sama dengan 0. Nah, ini adalah laju reaksi yang terjadi pada reaktor kedua. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau kita tarik Ca2, maka Q kali Ca1 kita pindahkan ruas kanan menjadi QeA1 di ruas kanan, maka ruas kiri adalah Q kali Ca2 tambah K2 kali Ca2 kali dengan V2. Maka Ca2 kali Q tambah K2 kali V2 sama dengan Q kali Ca1. Maka kalau dicari Ca2, maka Q kali Ca1 dibagi dengan Q tambah K2 kali dengan V2. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 2. Nah, kalau kita substitusikan persamaan 1 yang kita sudah peroleh sebelumnya ke persamaan 2 ini, akan diperoleh bahwa Ca2 sama dengan Q kali Ca0 dibagi dengan Q tambah K2 kali V2 kali eksponen pangkat min K1 kali V1 dibagi dengan Q. Nah, ini adalah konsentrasi yang keluar pada reaktor kedua atau konsentrasi yang keluar pada reaktor CSTR. Nah, persamaan ini kalau kita lihat sebelumnya sama seperti rangkaian seri di mana CSTR dulu baru PFR ya. Hanya bedanya di rumus K kali K2 kali V2 ini dengan K1 kali V1 ini adalah berubah ya, karena kondisi di mana ini konstanta laju reaksi dengan volumenya berbeda pada kedua CSTR. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.